Kemudian Abu Sufyan menyatakan, lana Uzza wala Uzza lakum. Kami memiliki Uzza, kalian tidak memiliki Uzza. Kata Rasulullah SAW, jawab oleh kalian. Apa yang harus kami jawab ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyatakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Bayangkan Bapak sekalian, dalam keadaan kalah peperangan, namun izzah kita tidak membiarkan kita merasa lemah, tidak membiarkan kita merasa hina Bapak sekalian. Bahkan setelah itu kaum muslimin diperintahkan untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy. Banyak sekali peluang-peluang untuk berbuat khianat, korupsi dan sebagainya. Namun izzah seorang muslim akan menyatakan, saya mukmin, saya punya izzah, tidak akan memakan kecuali makanan yang halal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, أما بعد. Hadirin sidang Jum'ah hafizakumullah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia dan nikmatnya. Dengan hal tersebut kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian khatib berpesan kepada pribadi khatib dan kepada seluruh sidang Jum'ah hafizakumullah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Takwa yang akan menjadikan kita selamat dari panasnya api neraka, dan takwa yang akan menghantarkan kita kepada puncak ketinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah hafizakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib akan membahas sekilas berkaitan dengan izzah, kemuliaan, dan khususnya adalah izzatul muslim, kemuliaan seorang muslim. Kenapa kita membahas tentang izzah? Karena Bapak sekalian, di zaman ini kita lebih dituntut untuk bisa istiqomah dalam menjalankan syariat Islam, dalam menjalankan ajaran-ajaran yang telah diutarakan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di zaman ini kita melihat berbagai peperangan, baik gambar, kata-kata, narasi ataupun juga yang lainnya, baik di media cetak, elektronik ataupun sosial media yang lainnya. Kemudian juga kita membahas tentang izzatul muslim karena kita ingin mengingatkan kepada kita seluruhnya sebagai kaum muslimin bahwasannya kita memiliki izzah, kita memiliki kemuliaan, kita memiliki keluhuran derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan kita, izzah kita bukan karena alat yang kita pakai, bukan karena pakaian yang kita kenakan, bukan karena kendaraan yang kita naiki Bapak sekalian, bukan pula karena pangkat ataupun jabatan yang kita duduki. Akan tetapi izzah kita adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama Al-Aziz. Hal ini tentu berbeda dengan keyakinan orang-orang jahiliyah, di mana mereka menganggap bahwa kemuliaan seseorang
adalah karena nasab, kemuliaan seseorang adalah karena harta, kemuliaan seseorang adalah karena pangkat dan juga jabatan. Hadirin sidang Jum'ah hafizakumullah. Sesungguhnya di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan kata izzah. Khususnya adalah ketika menyebut nama Allah Al-Aziz, opas sekalian. Dan secara umum Imam Al-Khattabi menyatakan bahwa makna izzah di dalam Al-Quranul Karim mengandung 3 makna. Yang pertama bermakna kemenangan. Dalam arti opas sekalian, tidak akan ada yang mampu untuk mengalahkannya, tidak ada yang mampu untuk menyainginya ataupun menyamainya. Yang kedua bermakna menahan diri. Dalam arti dia tidak memerlukan siapapun, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan siapapun. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-izzah juga bisa bermakna adalah kekuasaan, di mana kekuasaan mutlak adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Juga pendapat lain diungkapkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan bahwa al-izzah di dalam Al-Quranul Karim mengandung 3 makna. Yang pertama adalah keagungan, seperti diungkapkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan tukang sihir Fir'aun, yang mana mereka mencari keagungan, mencari kemuliaan, ataupun menganggap bahwa keagungan dan kemuliaan ada pada diri Fir'aun. Mereka menyatakan, qalu bi'izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun. Mereka menyatakan, demi kemuliaan Fir'aun, demi keagungan Fir'aun, sesungguhnya kami pasti akan memenangkan pertandingan ini. Pada waktu itu mereka menghadapi Nabi Musa, mereka melemparkan tali temalinya yang berubah menjadi ular, seakan-akan hidup Bapak sekalian. Namun ternyata di akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian juga berkaitan dengan iblis, laknatullah alaih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya akan memasukkannya ke dalam neraka, maka iblis menyatakan, qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, maka aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi makna izzah yang pertama adalah keagungan. Kemudian yang kedua, makna izzah di dalam Al-Quranul Karim adalah kemuliaan Bapak sekalian. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari izzah? Apakah mereka mencari kemuliaan? Maka ketahuilah kemuliaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Dan yang ketiga, makna izzah kata Ibnul Jauzi adalah kesombongan Bapak sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Ketika dikatakan kepada orang-orang kafir tersebut, bertakwalah kamu kepada Allah, maka bangkitlah kesombongan dari dalam hatinya. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga Bapak sekalian dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Akan tetapi orang-orang kafir mereka benar-benar berada dalam kesombongan dan juga permusuhan yang sangat sengit. Maka itulah makna daripada izzah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan bahwa izzah adalah salah satu akhlak yang dimiliki oleh seorang mukmin, seseorang yang sudah ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, kemudian Al-Quran sebagai jalan hidupnya ataupun sebagai aturan hidupnya. Maka mereka ataupun disebutkan bahwa akhlak mereka adalah izzah salah satunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Sesungguhnya milik Allah, Rasul dan orang-orang beriman itu adalah izzah, sedangkan orang-orang munafik mereka tidak mengetahui. Ataupun dalam ayat lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sesungguhnya
orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang besertanya adalah keras, tegas terhadap orang-orang kafir, kemudian berlemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Kata para ulama, tegas terhadap orang kafir menunjukkan dirinya memiliki izzah, memiliki kemuliaan, memiliki jati diri, memiliki muru'ah sekalian, yang mana mereka tidak mau menodainya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan sampai kalian merasa lemah, merasa hina, jangan pula kalian bersedih hati, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah selama kalian beriman. Karena itu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari izzah, maka milik Allah Subhanahu wa taala izzah itu semuanya. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Begitu juga siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah, maka hendaknya bersama Allah, mentaati Allah, mengikuti Rasul dan mengikuti jejak langkahnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, sesungguhnya kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut kerajaan ataupun kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Allah pun akan memuliakan siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Al-ikhwah hafidhakumullah. Maka dari itu sekalian, Islam adalah izzatuna. Islam adalah sumber kemuliaan kita. Islam adalah agama yang menghantarkan kita menuju kemuliaan sekalian. Kemuliaan yang tidak ada lagi di atasnya kemuliaan. Ayo al-ikhwah hafidhakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasannya Islam adalah sumber kemuliaan kita sekalian, karena itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa lemah walaupun dalam keadaan sesulit apapun, walaupun dalam kondisi kalah sekalipun sekalian. Bukankah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima." Jangan sampai kalian merasa lemah untuk mengejar mereka, yaitu orang-orang kafir. Kalaulah kalian merasakan kekalahan ataupun kalian merasakan sakit, maka sesungguhnya mereka pun merasakan sakit sebagaimana kalian merasakannya. Akan tetapi kalian mengharap dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan, dan sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini sekalian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, di mana kaum muslimin al-ikhwah hafidhakumullah pada waktu itu kalah secara real ataupun secara kasat mata kalah sekalian. 70 syuhada terbunuh, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Paman Rasulullah SAW Hamzah dibelah dadanya, dikunyah jantungnya sekalian. Secara kasat mata kalah. Bahkan ketika selesai peperangan, Abu Sufyan menyatakan, "Afikum Muhammad, apakah di antara kalian ada Muhammad?" Kata Rasulullah SAW, "Jangan kalian balas, jangan kalian jawab." Kemudian Abu Sufyan melanjutkan, "Afikum Abu Bakrin, apakah di antara kalian Abu Bakar?" Rasul menyatakan, "Jangan kalian jawab." "Afikum Umar, apakah di antara kalian ada Umar?" Rasul menyatakan, "Jangan kalian jawab." Namun ketika Abu Sufyan bertanya, "U'lu Hubal," beliau menyatakan, "Tinggikan Hubal, menang Hubal." Maka Rasul SAW menyatakan, "Tidakkah kalian jawab wahai kaum muslimin? Karena ini berkaitan dengan izzah kita. Apa yang harus kami ucapkan ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menyatakan, "Allahu a'la wa ajal." Sesungguhnya Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Kemudian Abu Sufyan menyatakan, "Lana uzza wa la uzza lakum." Kami memiliki uzza, kalian tidak memiliki uzza. Kata Rasulullah SAW, "Jawab oleh kalian. Apa yang harus kami jawab ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menyatakan, "Allahu maulana
wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Bayangkan Bapak sekalian, dalam keadaan kalah peperangan, namun izzah kita tidak membiarkan kita merasa lemah, tidak membiarkan kita merasa hina, Bapak sekalian. Bahkan setelah itu kaum muslimin diperintahkan untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy. Maka kata para ulama, memang di awal peperangan kaum muslimin kalah, tapi di akhirnya mereka memenangkan peperangan tersebut. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Begitu juga Bapak sekalian berkaitan dengan kisahnya tukang sihir bersama Nabi Musa. Setelah kita tahu bahwa tukang sihir jumlahnya banyak Bapak sekalian, bahkan mereka dikuatkan oleh kekuasaan Fir'aun pada masa itu, sedangkan Nabi Musa hanya sendiri. Al-ikhwah hafizakumullah, kalaupun ditemani maka hanya bersama Nabi Harun. Al-ikhwah, akan tapi pada masa itu Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan pembesar-pembesar Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun. Nabi Musa sendiri wajar barangkali merasa ada sedikit rasa takut, namun Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, kamu jangan takut, karena sesungguhnya kamulah yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi Musa pun memenangkan pertandingan tersebut Bapak sekalian. Begitu juga ikhwah hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quranul Karim, telah banyak orang-orang yang berjuang bersama para nabi. Mereka tidak pernah merasa lemah dengan apa yang mereka ataupun dengan apa yang mereka dapatkan selama itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabi qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Bahwasannya berapa banyak telah ikut berjuang bersama seorang nabi, ribbiyun, kelompok yang begitu banyak. Mereka tidak pernah merasa lemah, mereka tidak pernah merasa lelah gitu Bapak sekalian, ataupun juga lemah dan tidak pernah merasa hina selama itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah hafizakumullah, karena itu kita sebagai seorang muslim yakini selama kita berada di atas kebenaran, maka kita adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya sumber izzah kita adalah Allah, di mana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim namanya Al-Aziz, dan Al-Aziz disebutkan di dalam Al-Qur'an kurang lebih 92 kali Bapak sekalian. Itu menunjukkan agar kita tidak pernah merasa hina bahwa kita seorang muslim, kita memiliki izzah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, sebagai penutup daripada khutbah Jumat ini, khatib menyampaikan bagaimana gambaran izzah seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sekalian, seorang muslim ketika mereka menyadari memiliki izzah, kemuliaan di dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah memakan kecuali makanan yang halal. Bapak sekalian, walaupun di depan matanya mungkin banyak sekali harta yang menggiurkan, banyak sekali peluang-peluang untuk berbuat khianat, korupsi dan sebagainya, namun izzah seorang muslim akan menyatakan, saya mukmin, saya punya izzah, tidak akan memakan kecuali makanan yang halal. Begitu juga Bapak sekalian, seorang mukmin ketika berinteraksi dengan sesamanya, kemudian juga dalam ibadahnya, maka tentu dia tidak akan mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan syirik, tidak akan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagainya Bapak sekalian. Intinya seorang mukmin memiliki izzah yang membedakan antara dirinya dengan orang-orang kafir, termasuk seorang mukmin tidak akan mengotori izzahnya adalah dengan mengikuti hari raya orang-orang kafir. Inilah yang dapat khatib sampaikan Bapak sekalian. Yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang keliru maka sudah pasti dari khatib dan dari syaitan. Maka khatib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي إندونيسيا وفي كل مكان والزمان. اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.